Apa yang sering diklaim oleh saudara-saudara yang Kristiani bahwa memahami sebuah kitab itu cukuplah dengan terjemahan saja. Sebetulnya saya bisa katakan tidak yang demikian. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Siapa Bani Terjemahan? Nah, di sini pertama-tama saya ingin mempersoalkan apa yang sering diklaim oleh saudara-saudara yang Kristiani bahwa memahami sebuah kitab itu cukuplah dengan terjemahan saja. Sebetulnya saya bisa katakan tidak yang demikian. Tidak cukup memahami sebuah kitab suci hanya dengan terjemahan di sini. Itu yang perlu digarisbawahi. Mengapa demikian? Satu, penerjemahan yang dianut di dalam Indonesia ini, khususnya yang digunakan atau yang dipakai metode penerjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang produknya banyak dipakai oleh hampir kebanyakan umat Kristiani di Indonesia, itu adalah jenis terjemahan dinamis. Apa itu terjemahan dinamis? Yakni menyisipkan penafsiran ke dalam ayat yang tidak diketahui oleh pembaca. Saya berani katakan tidak diketahui oleh pembaca karena kenapa? Full dari isi terjemahan itu hanya ada terjemahan tok tanpa ada original tekstualnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi manipulasi penerjemahan yang tidak diketahui oleh pembaca. Lagi-lagi tidak diketahui. Saya berani katakan di sini terjadi manipulasi terjemahan. Lalu yang ketiga, ada pergeseran makna dari penerjemahan, maksud saya dari original teks kepada penerjemahan yang menyebabkan distorsinya pemaknaan dari original tekstualnya. Testimoni Reski tidak salah, namun perlu dicatat itu hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja. Tidak berlaku bagi setiap individu. Bagi yang sudah yakin dengan imannya, hal itu tidak terlalu penting. Ini tidak merujuk umat suatu agama tertentu, tapi bersifat umum. Berlaku bagi semua agama, termasuk juga Islam, yang sering mengklaim umat paling memahami bahasa asli kitabnya. Inilah yang akan kita bahas di sini. Benarkah umat Islam cukup paham dengan bahasa aslinya? Sehingga sangat sensitif apabila ada terjemahan yang bermasalah. Dengan kata lain, mereka tidak bisa disodori terjemahan yang salah. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Oke, sebelumnya kita review sedikit. Kurang lebih sejak 2 tahun lalu muncul istilah umat terjemahan. Sebutan yang disematkan pada umat Kristen. Saya ingat benar yang mencetuskan pertama istilah itu adalah saudara Zulkifli M. Abbas. Kemudian Yonatan Nandar lebih mengkristalkannya dengan salam terjemahan. Sebagian umat Kristen pun bereaksi membalas dengan menyebut umat Islam, dengan sebutan umat tanda kurung. Apakah relevan? Sebutan umat tanda kurung itu disematkan pada saudara-saudara kita Muslim. Apakah ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya? Untuk itu, ikuti terus bahasan kita ini. Dari apa yang disampaikan Reski tadi di depan, dia terang-terangan menuduh penerjemahan oleh Lai yang dengan sistem dinamis telah memanipulasi makna terjemahan, dengan mengorbankan para pembaca awam dan orang Kristen pada umumnya. Orang menelan mentah-mentah segala manipulasi itu karena ketidaktahuan mereka.
Hal itu menjadi mungkin oleh karena LAI tidak menyertakan teks asli bersama Alkitab terjemahannya itu. Mudah ditebak, si Rezeki ini ingin sampaikan, bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada orang Islam dengan Al-Qur'annya. Karena pasti orang Islam akan tahu dan protes keras. Benarkah asumsi si Rezeki ini? Mari kita buktikan. Kita akan lihat dari Al-Quran terjemahan Indonesia. Surah Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu, membawa sesuatu pelajaran, yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Apakah yang ganjil kita dapati? Di situ di belakang kata Ruhul Kudus, dicantumkan kata Jibril di dalam tanda kurung. Jadi terlihat di sini penerjemah Al-Quran Indonesia tidak hanya menerjemahkan, tapi juga melakukan interpretasi. Di situ Ruhul Kudus diartikan adalah Jibril. Terlepas dari apakah benar Ruhul Kudus itu adalah Jibril, penerjemahan semacam inilah yang tadi dikritisi oleh Rezeki sebagai terjemahan yang dinamis, yaitu dengan memasukkan interpretasi ke dalamnya. Hal itu menjadi semakin parah apabila interpretasi yang diberikan bermasalah. Apalagi apabila ternyata salah. Inilah yang tadi dikatakan Rezeki manipulasi terjemahan. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 87. Apakah terjadi manipulasi terjemahan di situ? Ataukah tidak? Kita lihat terjemahan Al-Quran bahasa Inggris dari Pickthall. Pickthall menerjemahkan Ruhul Kudus menjadi Holy Spirit, Roh Kudus, dan tanpa menambahkan Jibril. Dari sini terlihat bahwa Al-Quran terjemahan Indonesia membuat interpretasi yang bermasalah dan itu sudah memanipulasi makna. Terbukti terjemahan Indonesia ada distorsi di dalamnya. Dengan menyimpulkan bahwa Ruhul Kudus di situ adalah Jibril, maka terjemahan Al-Quran Indonesia telah membuat interpretasi. Dan itu menjadi masalah besar ketika ternyata merubah makna. Terbukti Kemenak RI telah menerjemahkan Al-Quran secara dinamis, sehingga timbul distorsi dan pemaknaan yang bermasalah. Karena sudah kita ketahui tadi, Pickthall yang juga menerjemahkannya dari teks asli Ruhul Kudus menjadi Holy Spirit, tetapi dia tidak menyimpulkannya bahwa itu adalah Jibril. Sekarang kita lihat ayat rujukan berikut. Quran Surah 70, ayat 4. Quran Surah 70, ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Setelah membaca ayat tadi, orang yang cerdas pasti terheran-heran. Kenapa? Ini adalah narasi yang aneh. Karena kita tahu bahwa Jibril adalah malaikat. Jadi narasi yang benar adalah para malaikat termasuk Jibril. Selain itu, Al-Quran terjemahan Indonesia berani mencantumkan kata yang tidak ada pada teks asli, yaitu Jibril, sehingga merubah makna secara ekstrim. Kita lihat dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall. Di sini dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall ini diterjemahkan The Angels and the Spirit, kalau diindonesiakan menjadi para malaikat dan roh. Kita lihat tadi terjemahan Indonesia. Dalam narasi bahasa Indonesia saja sudah bermasalah. Dan lagi terbukti memberikan interpretasi seenaknya, di mana Pickthall tidak mencantumkannya.
Terbukti Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan terjemahan dinamis yang bermasalah dan menimbulkan distorsi pemaknaan. Kita bahas ayat berikut. Quran Surah 97, ayat 4. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Kembali di sini terjemahan Al-Quran Indonesia membuat suatu kesimpulan, bahwa roh itu adalah Jibril. Kita lihat, dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dari Pickthall. Teks asli, diterjemahkan Pickthall menjadi, The Angels and the Spirit. Di sini terlihat terjemahan Pickthall murni, tanpa menambahkan interpretasi ataupun kesimpulan, sedangkan terjemahan Indonesia melakukan hal yang sebaliknya. Terbukti Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan terjemahan dinamis yang bermasalah dan menimbulkan distorsi pemaknaan. Kita bahas ayat berikut, yang merupakan ayat bahasan kita yang keempat. Quran Surah 16, ayat 2. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu, dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah, hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Perhatikan 4 kata yang diplot, yang tentu saja diterjemahkan dari teks asli Al-Quran. Kita bandingkan dengan terjemahan dari Pickthall. Dari teks asli yang sama, Pickthall menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris menjadi The Angels with the Spirit. The Angels with the Spirit. Apabila diindonesiakan menjadi para malaikat bersama roh, sangat jauh berbeda dengan terjemahan Indonesia yang dituliskan para malaikat membawa wahyu. Terbukti bahwa Al-Quran terjemahan Indonesia memakai sistem dinamis seperti yang dikatakan Reski, sehingga menimbulkan distorsi yang merubah makna. Kita lihat tadi yang seharusnya para malaikat bersama roh disulap menjadi para malaikat membawa wahyu. Kita lihat ayat berikut. Quran Surah 15 ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh, ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Diterjemahkan dari teks asli, meniupkan roh ciptaanku. Jelas sekali ada indikasi distorsi terjemahan di sini. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall. Pickthall menerjemahkan dari teks asli jadi, breathed into him of my spirit. Yang apabila diindonesiakan menjadi, meniupkan rohku kepadanya. Terjemahan Indonesia menyatakan, Allah SWT meniupkan roh ciptaannya. Sedangkan, Pickthall menerjemahkannya, Allah SWT meniupkan rohnya. Itu adalah kontradiksi yang sangat parah. Apabila kita gali dari teks asli, nyata sekali. Terjemahan Indonesia yang salah, memasukkan interpretasi yang merubah makna. Terbukti lagi, Al-Quran terjemahan Indonesia memasukkan interpretasi yang bermasalah. Sehingga timbul distorsi yang sangat parah, dan merubah makna. Mari kita bahas ayat rujukan yang berikut. Surah At-Tahrim, ayat 12. Dan Maryam, putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Terjemahan Al-Quran Indonesia di sini menerjemahkan dari teks asli menjadi sebagian dari roh ciptaan kami. Sekarang kita lihat pada terjemahan oleh Pickthall dari bahasa asli ke dalam bahasa Inggris.
Pickthall menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi something of our spirit, yang apabila diindonesiakan adalah sesuatu dari roh Tuhan. Kita dapatkan dua terjemahan dari satu sumber yang sama. Terjemahan Indonesia berbunyi, sebagian dari roh ciptaan kami. Sedangkan, terjemahan Pickthall berbunyi, sesuatu dari roh kami. Terjemahan Indonesia, sudah pasti, bermasalah, karena memasukkan interpretasi ke dalamnya, dan itu jelas sekali merubah makna. Hal ini adalah masalah yang sangat serius. Ini bukan lagi terjemahan yang dinamis, tapi terjemahan yang seenaknya, dan jelas-jelas membodohi pembacanya. Kita bahas ayat yang berikut. Quran Surah 21, ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam, yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah, bagi seluruh alam. Di dalam ayat ini ada suatu terjemahan yang aneh, karena biasanya pada terjemahan Indonesia kata yang diletakkan dalam tanda kurung itu, pada teks aslinya kata itu tidak ada. Namun pada ayat ini, justru kata yang tercantum pada teks asli yang diletakkan di dalam tanda kurung. Biasanya dalam terjemahan Indonesia yang ditaruh di dalam tanda kurung adalah interpretasi atau tafsiran. Kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall. Pickthall menerjemahkan dari teks asli menjadi something of our spirit. Terbukti lagi, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia membuat blunder yang fatal. Kata yang tercantum di dalam teks asli Al-Quran, di dalam terjemahan ditaruh di dalam tanda kurung. Kita lihat ayat yang ketujuh dalam bahasan kita. Quran Surah 19, ayat 17. Lalu dia memasang tabir, yang melindunginya, dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Al-Quran terjemahan Indonesia, dari teks asli menerjemahkan menjadi roh kami, Jibril. Padahal dalam teks asli, tidak ada tercantum kata Jibril. Itu adalah interpretasi dari penerjemah, yang bisa saja salah, sehingga menyesatkan para pembacanya. Kita lihat terjemahan versi Inggris dari Pickthall. Dari teks asli yang sama, terjemahan versi Pickthall sangat berbeda sekali. Terjemahan Pickthall, we send unto her our spirit, yang apabila diindonesiakan menjadi, kami mengutus roh kami kepadanya. Tidak ada interpretasi yang diberikan di sini. Kita melihat di sini dari teks asli yang sama. Kita mendapati ada dua terjemahan yang berbeda. 1. Kami mengutus roh kami, Jibril. Al-Quran terjemahan Indonesia. 2. Kami mengutus roh kami. Al-Quran terjemahan bahasa Inggris oleh Pickthall. Mari kita bahas lebih jauh. Terjemahan versi Indonesia. Kami mengutus roh kami, Jibril. Siapakah kami di situ? Dengan mudah kita bisa menjawab, itu adalah Tuhan. Namun apabila itu adalah Tuhan, kenapa roh di situ ditulis dengan huruf kecil? Disinilah terjadi blunder, karena Islam meyakini kami di situ adalah Tuhan bersama para penghuni langit, yaitu para malaikat. Problema yang kemudian timbul dari situ, apakah sama roh Tuhan dan roh para malaikat? Sedangkan Islam meyakini Allah SWT adalah zat tanpa roh, sebaliknya malaikat adalah memang makhluk roh. Jadi siapakah kami di situ? Pribadi Allah SWT sendiri? Ataukah Allah SWT bersama para malaikat? Problema Islam. 1. Apabila kami di situ adalah pribadi Allah SWT, berarti Allah SWT memiliki roh. 2. Apabila kami adalah Allah SWT bersama para malaikat, berarti Allah SWT disetarakan dengan malaikat. 3. Makin amburadul dengan adanya interpretasi. Roh kami adalah Jibril. Sebagai orang yang berpikir rasional, kita tahu betul poin 1 dan 2 sangat bertentangan.
sedangkan poin 3 semakin membuat runyam. Kita serahkan pada saudara-saudara kita Muslim untuk menjelaskannya. Kembali kita lihat terjemahan Al-Quran yang bermasalah. Memasukkan interpretasi yang salah dan menimbulkan makna yang lain, bahkan bertentangan dengan teks yang asli. Ketujuh ayat yang telah kita bahas tadi, kiranya sudah cukup untuk menunjukkan ada masalah dengan terjemahan Al-Quran Indonesia. Jadi penyertaan teks asli ternyata tidak ada gunanya. Pertanyaannya, kemana saja si Rezki selama ini? Begitu juga Zulkifli Abbas dan lainnya. Jadi sudah terbukti, terjemahan dinamis yang terjadi di Al-Quran justru lebih parah. Dan ironisnya orang Islam, oke-oke saja, itu berarti mereka pun adalah bani terjemahan. Diduga, ada 3.229 kesalahan pada penerjemahan Al-Quran. Ini kata Kemenak. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati.